Tahun 2026 diprediksi menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Ramalan kuno dari Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang kejayaan sebuah negeri di timur. Banyak ahli percaya bahwa ramalan tersebut merujuk pada Nusantara. Transformasi besar-besaran diperkirakan akan terjadi di Indonesia pada periode ini. Kitab Al-Jar Al-Azam menjadi sumber utama ramalan ini. Teks kuno tersebut memuat pernyataan langsung dari sahabat Rasulullah tentang akhir zaman. Negeri Al-Yaban dalam kitab tersebut diduga adalah Indonesia, bukan Jepang. Ciri geografis yang disebutkan sangat sesuai dengan kondisi kepulauan Nusantara. Asal mula ramalan negeri timur kitab Al-Jar Al-Azam mencatat ramalan Ali bin Abi Thalib tentang negeri Al-Yaban. Negeri ini diprediksi akan mencapai puncak kejayaan di masa akhir zaman. Kata Al-Yaban merupakan pelafalan Arab dari Al-Yavan yang merujuk wilayah timur. Deskripsi geografisnya menggambarkan wilayah dengan ratusan pulau dan gunung-gunung tinggi. Bukti historis dalam berbagai kitab ramalan serupa juga ditemukan dalam kitab Bhavisya Purana dan Ramayana. Kedua teks kuno ini menyebutkan dominasi bangsa Yavana di akhir zaman. Mahabharata mencatat keberadaan 7 kerajaan megah di Pulau Jawa pada masa lampau. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Yavadlipa, Karnadipa, dan Malayan Vipassana Dipa. Hubungan nama Jawi dengan sejarah Nusantara. Para wali Songo menyebut wilayah Indonesia dengan nama Jawi. Istilah ini berasal dari Javan bin Yafet, cucu Nabi Nuh yang dipercaya sebagai nenek moyang penduduk Jawa. Teks Masoret dalam Perjanjian Lama menyebutkan keturunan Yafet sebagai penghuni kepulauan Goim. Kata Goim dalam bahasa Ibrani dibaca sebagai Jawi. Prediksi transformasi Indonesia 2026. Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, ahli geografi abad ke-13, memperkuat argumen tentang Al-Yaban. Menurutnya, wilayah ini mencakup area timur yang lebih luas dari sekadar Jepang. Berbagai sumber sejarah menunjukkan konsistensi ramalan tentang kejayaan Nusantara. Transformasi besar diperkirakan akan dimulai pada tahun 2026 mendatang. Siapa sangka ramalan kuno tentang Indonesia sudah diprediksi ribuan tahun lalu. Berbagai kitab klasik ternyata menyebut Nusantara sebagai negeri istimewa di akhir zaman. Konflik Iran-Israel yang memanas membuat banyak orang teringat ramalan Ali bin Abi Thalib. Ramalan kuno Ali bin Abi Thalib tentang negeri Al-Yaban memang menarik untuk dikaji. Meskipun masih berupa prediksi, berbagai bukti historis menguatkan kemungkinan Indonesia sebagai negeri yang dimaksud dalam ramalan tersebut. Sosok sahabat Rasulullah ini pernah menulis tentang negeri bernama Al-Yaban yang akan mencapai kejayaan. Para ulama kini mulai mengaitkan ramalan tersebut dengan Indonesia. Berbagai ciri yang disebutkan dalam kitab Al-Jar ternyata sangat cocok dengan kondisi Nusantara. Ciri-ciri negeri Al-Yaban dalam ramalan. 1. Penduduk mayoritas Muslim. Kitab Al-Jar menyebut negeri Al-Yaban memiliki penduduk yang beriman kepada Allah. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. 2. Negeri Kepulauan Ramalan juga menyebut negeri ini memiliki ratusan pulau. Indonesia dengan 17.508 pulau sangat sesuai dengan deskripsi tersebut. 3. Sering dilanda gempa. Ciri lain yang disebutkan adalah negeri yang kerap dilanda gempa bumi. Indonesia memang terletak di cincin api Pasifik yang rawan gempa. 4. Hubungan dengan negeri timur. Kitab kuno itu juga menyebut negeri ini menjalin hubungan dengan China dan Korea. Indonesia kini memang memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan kedua negara tersebut. Asal-usul nama Al-Yaban. Kesalahan terjemahan selama ini. Kata Al-Yaban sering diterjemahkan sebagai Jepang, namun para peneliti menemukan bahwa ini adalah kesalahan transliterasi. Akar kata Sanskerta. Kata Al-Yaban sebenarnya berasal dari Al-Yavan dalam bahasa Arab. Ini merupakan pelafalan dari kata Yavana dalam bahasa Sanskerta yang merujuk pada Pulau Jawa. Dukungan para ulama 40 wali Abdal Baghdad. Para ulama dari Baghdad pada abad ke-9 sudah membicarakan ramalan ini. Mereka sepakat bahwa Islam akan bangkit dari timur, tepatnya dari Nusantara. Ulama Indonesia Kiai H. Abdul Ghafur Lamongan dan Kiai Haji Asad Samsul Arifin juga menggemakan ramalan serupa. Mereka yakin Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan Islam di akhir zaman. Kondisi Indonesia saat ini. Indonesia kini memang mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai bidang. Diplomasi aktif Presiden Prabowo menunjukkan peran penting Indonesia di panggung internasional. Hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk Rusia dan China, membuktikan posisi strategis Indonesia. Di tengah kekacauan dunia, Indonesia justru semakin memperkuat posisinya.
Ramalan kuno tentang Nusantara memang menarik untuk dicermati. Berbagai ciri yang disebutkan dalam kitab klasik ternyata sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Jika ada yang beda pendapat silahkan komen di kolom komentar.